Kita akan tanyakan kepada Kepala Kantor SAR NTB, M. Haryadi. Selamat pagi Bapak, dengan Okta di studio Pak. Selamat pagi Mbak Opa. Ya, Pak Haryadi, apa informasi yang paling terbaru Pak terkait dengan proses evakuasi maupun juga apa yang bisa diberikan kepada pemirsa Kompas TV terkait informasi terbaru? Karena dari informasi yang kami dapatkan terakhir ada 33 penumpang yang sudah dievakuasi. Kondisinya saat ini seperti apa? Termasuk juga kondisi dari KMP Putri Yasmin di lokasi seperti apa Pak? Ya baik, dapat kami sampaikan terkait dengan kecelakaan kapal terbakar KMP Yasmin yang kami terima info hari ini beberapa pukul 4.39 WITA. Kejadiannya 4.20. Lokasi kejadian masih di wilayah perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun KMP Putri Yasmin bertolak dari Pelabuhan Lembar menuju ke Padang Bae. Pada pukul 4.15 dilaporkan mengalami kebakaran. Lalu kami melaksanakan aksi. Yang pertama kami memberangkatkan rescue boat 220 Mataram menuju ke LKP, dan selain itu juga kami berkoordinasi dengan kapal-kapal yang melintas termasuk dengan juga kapal Potling yang dilaporkan mengevakuasi 30 orang. Kalau laporan ke kami 30, kami akan memastikan seluruh penumpang itu sesuai manifest. Kami dapatkan ada 114 penumpang. Lalu dan kami juga memastikan jumlah penumpang yang dievakuasi oleh Yasmin apabila kapal Potling sudah tiba di Padang Bae, Bali. Dan nanti akan kami laporkan perkembangannya, Mbak. Dan untuk saat ini, KAL Lembar milik TNI Angkatan Laut juga sudah mengevakuasi 18 orang penumpang dan saat ini sedang dibawa menuju ke Pelabuhan Lembar. Dan RB 220 milik kantor SAR Mataram juga sudah berada di lokasi dan tidak menemukan penumpang. Dan kami akan gali informasi tersebut, penumpang yang dari 114 orang yang sudah dievakuasi 30 orang oleh Potling yang dibawa ke Padang Bae, kami yakinkan ada 18 orang dan kami juga akan menggali informasi terkait dengan perkembangan sisa penumpang yang masih ada di kapal tersebut yang belum terevakuasi. Mungkin itu sementara, Mbak. Oke, berarti Pak, penegasan jumlah pasti atau total yang sudah dievakuasi sejauh ini yang dikantongi oleh tim SAR, informasinya berapa Pak? Kami untuk saat ini ada 18 orang yang sudah terevakuasi dengan menggunakan KAL Lembar milik TNI Angkatan Laut. Oke, 18. Dan 30 orang kami akan pastikan 30 atau 33 orang yang Mbak sampaikan tadi, kami yakinkan bahwa apabila kapal Potling sudah tiba di Pelabuhan Padang Bae. Gitu, Mbak. Oke, Bapak ketika pertama kali menerima laporan itu di jam berapa? Kemudian berapa lama sampai akhirnya bisa dilakukan proses penyelamatan itu, Pak? Kami menggerakkan kapal itu pada pukul 6.30 pagi tadi, Mbak. Dan kapal tiba di lokasi kejadian itu pada pukul 07.00 dan tidak menemukan ada penumpang. Selain penumpang yang sudah dievakuasi dengan menggunakan Potling menuju ke Padang Bae. Tapi kami juga menerima laporan karena tim SAR gabungan, dalam hal ini ada TNI AL, ada kepolisian, dan kita juga membroadcast ke kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian, Mbak. Oke, saat ini untuk tim SAR gabungan yang diterjunkan ada berapa Pak untuk proses evakuasi penyelamatan ini? Untuk saat ini kurang lebih yang ada di lapangan kami kurang lebih ada 200 orang, Mbak. 200 orang? Ya. Oke. Itu terdiri dari tim SAR gabungan dari TNI, kepolisian, dan ya otoritas pelabuhan, Mbak. Oke. Ada Sabandar, ada SDP. Pak Haryadi, kalau melihat dari kondisi di sekitar lokasi kejadian kebakaran ini, adakah tantangan yang dihadapi oleh petugas tim SAR, Pak?
Untuk saat ini kondisi yang kami hadapi tantangannya adalah gelombang, Mbak. Mm-mm. Gelombang sangat tinggi. Gelombang masih tinggi. Oke. Ya. Karena harus mengarah ke selatan Samudra India, Pak. Oke, kalau dari informasi yang didapatkan di lokasi, Pak, seberapa besar api di kebakaran tersebut dan resiko seberapa besar terkait dengan KMP Putri Yasmin ini, Pak? Kami tidak mengarah ke sana, kami hanya fokus ke proses evakuasi korbannya, Mbak. Dan kami masih melihat berdasarkan pantauan dari kapal kami yang di dekat dengan Putri Yasmin, saat ini masih ada kepulan asap aja, Mbak. Masih ada kepulan asap. Untuk Ya. Penyebabnya apakah Dengan sudah ada dugaan sementara, Pak? Untuk penyebab, nanti kami koordinasi dengan ini aja, Mbak, dengan instansi terkait, Mbak. Oke, berarti memang sampai saat ini belum ada informasi kah, Pak, soal itu dari bagian mana api pertama kali muncul dan lain sebagainya? Kami belum menerima informasi itu. Oke, untuk dari yang sudah terevakuasi, Pak, yang tadi mungkin yang sudah dipastikan ada 18, kondisinya seperti apa saat ini, Pak? Berapa mungkin ada laki-laki, perempuan, anak-anak, seperti apa? Nah, kami yakinkan apabila sudah tiba di posko gabungan ya, Mbak, di Pelabuhan Lembar, Mbak. Nanti kami akan update lagi perkembangannya, Mbak. Oke, yang disiapkan di posko di Lembar, bagaimana, Pak, untuk medis dan lain sebagainya? Kami sudah koordinasi juga di Pelabuhan Lembar juga untuk kesiapan fasilitas medis dan untuk buat penampungan penumpang, Mbak. Oke, dalam proses evakuasi ini tim SAR melibatkan pihak mana saja, Pak? Kami tergabung dalam tim SAR gabungan, dalam hal ini kami selaku SMC dari Kantor SAR Mataram, ada dari Polisian, TNI Angkatan Laut, dari pihak ASDP, Bandar, dalam hal ini KSOP, Kesehatan Pelabuhan, dan semua unsur-unsur yang tergabung di komunitas Pelabuhan Lembar, Mbak. Halo? Halo? Ya, Ya. Oke. Pak, untuk metode evakuasinya yang dilaksanakan apakah ada metode tertentu, Pak? Mengingat tadi kalau dikatakan ada tantangan terbesarnya adalah soal gelombang tinggi. Untuk metode kami pertama kapal bergerak menuju ke lokasi kapal terbakar yaitu KMP Putri Yasmin, dan kami sudah yakinkan bahwa di KMP Yasmin kami masih artinya memastikan di sekitar kapal di radius terdekat 20 meter, dan kami juga betul-betul meyakinkan ke arah arus ya sampai dengan 1 nautical mile. Hingga saat ini korban yang di atas lepes kami menemukan barang bukti seperti lepes, cuma tidak ada korban, dan kami juga mendapat informasi bahwa di sekitar kapal tersebut pada saat kapal terbakar ada beberapa kapal. Nah, ini kami juga akan cari tahu, Mbak, terkait dengan sisa penumpang yang sudah dievakuasi oleh Portling dan ditambah dengan yang sekarang saat ini dievakuasi oleh kapal Lembar milik TNI Angkatan Laut, dan sisanya ini juga masih kami yakinkan yang evakuasi siapa. Demikian, Mbak. Oke, Pak Haryadi, kalau di lokasi informasinya apakah apinya sudah padam atau masih berkobar atau bagaimana, Pak? Untuk saat ini kami hanya bisa melihat api, tidak ada, hanya kepulan asap, Mbak. Hanya kepulan asap, dan kapal mengalami, tadi laporannya juga sudah mengalami kemiringan 5 derajat, Mbak, posisi arah kanan. Oke, mungkin bisa diulang, Pak. Jadi penegasan apinya kondisinya seperti apa saat ini? Saat ini kami hanya melihat kepulan asap aja, Oke, Pak. kepulan Pak. asap. Ya. Oke, Pak, sudah ada informasi Pak soal titik koordinat persisnya sampai untuk evakuasinya ini dibawa ke Padang Bayi, Pak? Ada yang sebagian sudah dibawa ke Padang Bayi dan saat ini juga sedang dibawa ke Pelabuhan Lembar, Mbak. Dan kami juga sudah men-standby-kan menggerakkan kapal milik KM SAR Arjuna, milik Kantor SAR Denpasar, dan pihak dari Sayap Garuda Indonesia dari helikopter Oke, SGI untuk membantu pencarian, Mbak.
Oke, untuk membantu pencarian itu Pak, rencananya apakah ada proses evakuasi juga melalui jalur udara dan lain sebagainya? Kami upayakan juga dengan menggunakan jalur udara, Mbak. Oke, itu nantinya akan kapan Pak dilaksanakan? Hari ini juga, Pak, sedang melakukan pencarian, Pak. Lagi menuju ke lokasi, Mbak. Oke, sedang menuju lokasi, itu diterbangkannya Ya. dari mana Pak? Dari Bali, Pak, dari Bali. Dari Bali. Oke, proses menuju ke titik lokasi, kira-kira berapa lama untuk evakuasi tersebut? Kami hanya melakukan searching dulu, Mbak, dengan menggunakan pantauan udara dan meyakinkan kira-kira sisa penumpang yang tadi itu, Pak. Kami yakinkan bahwa apabila ada kapal-kapal yang melintas di sana, dan kami akan coba dekati, lalu kita lakukan koordinasi di situ, Mbak, di lapangan. Oke, Pak Haryadi, Proses evakuasi. adakah prosedur khusus Pak dalam proses evakuasi ini? Karena tadi kalau dikatakan masih terlihat kepulan asap di sekitar lokasi. Kami sudah dekati, Mbak, kepulan asap tersebut. Sementara kami fokusnya terkait dengan pelaksanaan operasi SAR, penyelamatan korban jiwanya dulu, Mbak. Sementara kami dari OSC, Konsen Koordinator, tidak menemukan ada penumpang di dalam kapal. Demikian, Mbak. Oke, untuk yang tadi dikatakan belum ditemukan dan sebagainya, karena kan kalau dari data manifest ada 100 lebih ya Pak ya, ini nanti pola pencariannya yang akan dilakukan bagaimana Pak Haryadi? Pola pencarian kita konsentrasi ke sit area, drive mengarah kemana, ya. Lalu kita masih fokus di sekitar lokasi kejadian dulu, Mbak, dan membroadcast ke kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Itu sementara, Mbak. Oke, untuk penyisirannya di jarak berapa Pak dari titik lokasi di KMP Putri Yasmin ini paling jauh? Ada titik-titik Tadi tertentu kami kah? sudah ke arah 1 mil dari lokasi terdekat dengan 20 meter dari kapal Putri Yasmin mengarah ke 1 nautical mile, tidak menemukan penumpang, dan kami akan memastikan lagi dengan kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian, Mbak. Oke, itu tadi kalau situasinya Pak, itu kan tadi jadi tantangan soal gelombang tinggi, diperkirakan kapan kira-kira bisa apa ya, proses evakuasi bisa berjalan lebih lancar tanpa kendala dan lain sebagainya Pak, kalau tadi dikatakan Ya, masih gelombang kami tinggi. mohon doanya ya, semoga semua penumpang bisa ditemukan dalam keadaan selamat, Mbak. Oke Pak, berarti untuk 18 yang sudah terevakuasi ini belum dicocokkan dengan data manifest ya Pak ya? Maksudnya siapa namanya? Iya, nanti gitu. kami akan ini, Mbak, kami akan laporkan perkembangannya, Mbak, kami sampaikan, Mbak. Oke, berarti untuk saat ini Pak masih proses evakuasinya masih akan berjalan sampai kapan untuk hari ini diperkirakan? Sampai semua korban telah ditemukan, Mbak. Sampai semua korban ditemukan. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kepala Kantor SAR NTB, Pak M. Haryadi, sudah bersama di Breaking News Kompas TV. Selamat bertugas kembali, Pak Haryadi. Dan berikutnya, Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan kebakaran kapal, sudah ada jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati. Fitri, selamat pagi. Fitri, dengan Okta di studio. Baik, kami masih mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati, soal kondisi terkini kebakaran kapal KMP Putri Yasmin. Fitri, selamat pagi. Ya, Fitri. Baik, Fitri, sepertinya ini untuk sambungan suaranya masih belum diaktifkan. Fitri? Ya, kami mencoba menghubungi kembali saudara jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati. Ya, Fitri.
Ya, baik saudara, sambil menunggu kami terus mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Tadi berdasarkan informasi dari Kepala Kantor SAR NTB M. Heriadi bahwa hingga saat ini 18 sudah terevakuasi, namun untuk data lebih lengkap terkait dengan nama maupun lebih rigid begitu terkait dengan siapa-siapa saja yang telah dievakuasi, ini masih menunggu bagaimana informasi dari posko evakuasi. Kami akan kembali mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Fitri, selamat pagi. Selamat pagi, Okta. Ya, Fitri, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dari sana terkait dengan KMP Putri Yasmin ini, Fitri? Okta. Ya, Fitri, apakah terdengar? Fitri? Fitri, selamat pagi. Halo. Ya, Fitri. Selamat pagi, Okta. Ya, Fitri, apa informasi? Suara Anda? Ya, Fitri, apa informasi terbaru di tempat Anda melaporkan saat ini terkait dengan perkembangan proses evakuasi dari KMP Putri Yasmin? Maaf, Okta, bisa diulang lagi karena ini memang sinyal kurang bagus. Ya, Fitri, apa informasi terbaru terkait dengan peristiwa kebakaran KMP Putri Yasmin? Fitri, adakah informasi terbaru terkait dengan terutama soal evakuasi dari penumpang yang saat ini juga tengah berjalan atau tengah dilakukan? Ya, Okta, kami mendapatkan informasi bahwa sebanyak 33 penumpang sudah berhasil dievakuasi menuju ke Padang Bayi Bali dengan menggunakan kapal Potling yang membantu proses evakuasi pada saat kapal terbakar. Dan saat ini kami juga mendapatkan informasi sudah ada 18 orang penumpang yang berhasil dievakuasi dan dibawa menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut menuju ke Pelabuhan Lembar. Ini tentu saja merupakan informasi yang cukup melegakan karena sejumlah penumpang berhasil dievakuasi dan sisa. Oke, kami mencoba menghubungi kembali. Fitri, apakah masih tersambung? Jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Ya, sementara ini saudara, informasinya tadi bahwa tim SAR sudah mengevakuasi, begitu ada 33 ke Padang Bayi dan 18 sudah berhasil dibawa menggunakan kapal TNI Angkatan Laut ke Pelabuhan Lembar. Dan tadi saudara, berdasarkan informasi dari Kepala Kantor SAR NTB M. Haryadi bahwa hingga saat ini masih belum ditemukan lagi penumpang dalam proses evakuasi. Untuk tim SAR gabungan yang diterjunkan dalam proses evakuasi KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok, kurang lebih ada sekitar 200 personel. Ini gabungan dari TNI, Polri, kemudian juga lalu lintas pelabuhan. Dan tadi saudara memang juga akan berusaha atau direncanakan ada upaya proses evakuasi melalui udara yang akan dilaksanakan. Untuk saat ini proses evakuasi masih terkendala, salah satunya adalah kondisi gelombang tinggi yang masih terjadi di sekitar lokasi. Data manifest penumpang ini tercatat ada 114 penumpang, di mana 44 diantaranya adalah sopir dan penumpang kendaraan, kemudian untuk roda 2 ada 52 dan penumpang jalan kaki ada 17. Memang saat ini proses evakuasi masih terus diupayakan, begitu termasuk juga bagaimana tim SAR gabungan kini tengah berupaya di tengah kondisi gelombang tinggi dan juga kepulan asap yang masih terlihat hingga saat ini. Namun saudara, tadi dari 114 penumpang yang masuk dalam manifest KMP Putri Yasmin, memang data terbaru tadi juga disampaikan oleh jurnalis Kompas TV yakni Fitri Rahmawati, ada 18 yang sudah berhasil dievakuasi menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut ke Pelabuhan Lembar.
Sementara proses evakuasi masih terus berlangsung. Para penumpang yang berhasil dievakuasi ini dibawa ke posko. Jumlah penumpang saudara tercatat sesuai manifest adalah total 114, di mana 44 orang merupakan sopir dan juga penumpang kendaraan. Kemudian untuk penumpang roda 2 ada 52 dan penumpang jalan kaki ada 17. Kecelakaan KMP Putri Yasmin ini berada di perairan Selat Lombok, saudara. Yang memang kapal atau KMP Putri Yasmin ini memiliki kode YDGJ. Lokasi kejadian berada di Selat Lombok, mendekati perairan Lembar. Diperkirakan saudara untuk kejadian begitu yakni pukul 04.20 lokasi di Selat Lombok, dan tadi menurut informasi dari Kepala Kantor SAR NTB M. Haryadi bahwa kapal yang mengevakuasi bergerak sekitar pukul 6.30 dan kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 07.00. Proses evakuasi masih terus diupayakan berjalan saudara untuk penyelamatan penumpang dari KMP Putri Yasmin, di mana tercatat ada 114 penumpang. Kami akan ya saudara, kita akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV Fitri Ramawati untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan proses evakuasi dari penumpang KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok. Fitri, selamat pagi. Apakah sudah terdengar? Selamat pagi, Okta. Ya, selamat pagi Fitri. Apa informasi terbaru tadi kalau Anda sampaikan terkait dengan terakhir ada 33 yang dievakuasi ke Padang Bayi dan 18 yang sudah berhasil dievakuasi menggunakan kapal TNI AL ke Pelabuhan Lembar. Ada informasi terbaru lagi kah soal proses evakuasi ini, Fitri? Dokter, informasi terakhir yang saya peroleh bahwa kami mendapatkan informasi dari Badan SAR Kota Mataram bahwa sebanyak 33 penumpang sudah berhasil dievakuasi menuju ke Padang Bayi Bali pada pagi hari tadi menggunakan kapal. Kami mencoba kembali karena terjadi gangguan komunikasi karena memang terjadi gangguan sinyal di sana. Fitri, selamat pagi. Apakah sudah terdengar, Fitri? Selamat pagi, Okta. Ya, Fitri, silakan dengan laporan Anda. Sudah terdengar. Ya. Mohon maaf, sinyalnya kurang bagus ya. Kami dapat informasikan bahwa sejak tadi pagi kami sudah mendapatkan informasi bahwa sebanyak 33 penumpang telah berhasil dievakuasi menuju ke Pelabuhan Padang Bayi Bali menggunakan kapal Kotling. Dan saat ini kami sedang menunggu 18 orang penumpang yang juga dievakuasi menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut menuju ke Pelabuhan Lembar. Dan kami juga mendapatkan informasi dari pihak terkait bahwa jumlah manifest penumpang ada sejumlah 114 orang, kemudian 44 orang terdiri dari sopir, kemudian atau yang menggunakan kendaraan roda 4, kemudian 43 penumpang yang menggunakan kendaraan roda 2 dan 17 orang penumpang yang merupakan pejalan kaki atau tidak menggunakan kendaraan. Dan sisanya adalah 17 orang awak badan kapal yang berada di kapal tersebut, sehingga memang jumlahnya adalah 131 orang sesuai dengan informasi yang kami peroleh sejak tadi pagi. Dan kami juga sempat berbincang dengan
keluarga korban yang sudah menunggu di Pelabuhan Lembar ini, mereka mendapatkan informasi sejak tadi pagi bahwa adanya kapal yang terbakar yaitu KM Putri Jasmine di titik lokasi yang dapat kami informasikan yaitu Bangko-Bangko atau Sekotong, Lombok Barat. Dan mereka langsung menuju ke Pelabuhan Lembar untuk mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan keluarga mereka. Kami sempat berbincang dengan salah seorang keluarga korban yang bernama Dina karena anaknya merupakan ABK yang berada di kapal KM Putri Jasmine tersebut, dan dia tadi kami sempat menanyakan apakah mendapatkan informasi resmi dan lengkap dari pihak terkait di lokasi ini. Dia mendapatkan informasi langsung dari posko gabungan yang ada di Pelabuhan Lembar ini, dan sehingga untuk masyarakat yang kemudian membutuhkan informasi lengkap atau ingin tahu kondisi keluarganya atau keluarganya bisa langsung ke posko di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat ini. Informasi yang kami peroleh untuk sementara ini, proses evakuasi masih berlangsung dan semua tim gabungan baik TNI Polri, kemudian juga Badan SAR Mataram, kemudian juga Polair Polda Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Lombok Barat berada di titik posko gabungan yang ada di Pelabuhan Lembar ini, sehingga masyarakat bisa lebih mendapatkan informasi terbaru tentang kondisi keluarga mereka. Dan dapat kami informasikan juga, Okta, bahwa hampir semua penumpang atau 131 penumpang dinyatakan selamat dalam proses evakuasi tersebut, dan saat ini masih terus berlangsung di wilayah perairan Bangko-Bangko yang kemudian akan dibawa ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat ini. Okta. Oke, Fitri, pergasan berarti 114 atau 131, Fitri? 114 itu adalah jumlah penumpang atau manifest penumpangnya. Kemudian jika ditambahkan dengan ABK sebanyak 17 orang, berarti seluruh isi dari kapal tersebut atau orang yang berada di dalam kapal KM Putri Jasmine ada 131 orang. Dan kami mendapat informasi semua dinyatakan selamat dalam proses evakuasi tersebut. Jasmine. Oke, Fitri, dari 18 yang tadi dikatakan sudah berhasil dievakuasi, sudah adakah data ini apakah laki-laki, perempuan, atau penumpangnya seperti apa, Fitri? Kemudian juga kondisinya seperti apa? Apakah keluarga dari 18 orang ini sudah ada di posko atau berada di lokasi, Fitri? Ya, untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan identitas 18 orang penumpang, namun kami tetap akan mengupdate untuk pemirsa yang ada di Kompas TV, kami akan tetap mencari informasi tersebut. Hanya saja memang saat ini semua petugas sedang fokus pada proses evakuasi sehingga data-data atau identitas mereka masih belum diberikan kepada pihak media. Itu. Dan apakah penumpang tersebut masih dalam kondisi seperti apa kondisinya, dan dipastikan kondisi mereka dalam keadaan selamat. Hanya saja pihak aparat tim SAR gabungan sudah menyiapkan tim medis di titik posko gabungan yang ada di Pelabuhan Lembar ini, sehingga mereka nanti ketika datang para penumpang yang telah dievakuasi menuju ke Pelabuhan Lembar akan mendapatkan penanganan medis dari tim medis dari Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Rumah Sakit Kota Mataram yang ada di yang disiapkan di Pelabuhan Lembar ini. Fitri, kalau dilihat dari visual Anda saat ini di belakang itu sudah ada beberapa orang, begitu ada sejumlah orang. Apakah itu memang dari pihak keluarga dari penumpang KMP Putri Jasmine? Kemudian juga adakah informasi yang Anda dapatkan soal apakah mereka mendapatkan informasi yang clear begitu soal kecelakaan ini? Kemudian apa yang harus dibawa oleh pihak keluarga dan lain sebagainya? Untuk saat ini, ya kami memang saya berada di titik di mana di belakang saya ini ada beberapa orang keluarga dari para penumpang yang masih menunggu proses evakuasi di Pelabuhan Lembar ini, dan mereka juga masih belum mendapatkan informasi yang pasti. Hanya saja kepastiannya bahwa keluarga mereka selamat. Itu saja yang masih kami peroleh di tempat ini, dan mengenai identitas dan apa saja yang harus mereka siapkan untuk datang ke sini belum ada informasi secara pasti karena
memang dipastikan semua penumpang dalam kondisi selamat. Dan di belakang saya ini juga ada beberapa penumpang kapal feri yang akan menyeberang ke Bali. Mereka belum bisa menyeberang karena memang penyeberangan ditunda beberapa saat. Mereka masih menunggu, dan termasuk juga di ruang penumpang di Pelabuhan Lembar ini, para penumpang juga masih menunggu untuk menyeberang ke Pelabuhan Lembar. Mereka juga mencari informasi pasti dari kondisi cuaca, apakah nanti ketika mereka menyeberang cuaca akan baik-baik saja, tidak mengalami hal-hal yang buruk di tengah laut, dan kemudian juga mereka meminta informasi bagaimana kondisi kapal yang akan mereka tumpangi. Itu sangat penting untuk para penumpang mengetahui, sehingga mereka merasa keamanan dan kenyamanan untuk melakukan penyeberangan menuju Padang Bayi, Bali dari Oke. Fitri, adakah informasi soal bagaimana kondisi KMP Putri Yasmin ini sebelum berlayar hingga akhirnya ada kejadian kebakaran ini, Fitri? Bagaimana kondisinya? Apakah sudah dipastikan layak untuk berlayar dan lain sebagainya? Ya, Fitri. Oke. Biasa bandar. Apakah kapal tersebut memang layak untuk melakukan penyeberangan atau tidak di wilayah Pelabuhan Lembar dan Padang Bayi ini? Itu masih kita tunggu sampai hari ini. Misalnya kami mendapat informasi dari sejumlah petugas bahwa ketika kapal terbakar, hampir semua penumpang yang berada di kapal tersebut menggunakan pelampung dan terjun ke laut untuk menyelamatkan diri, sehingga mereka terapung di perairan Bangko-Bangko dan meminta bantuan pada kapal-kapal yang berada atau melewati wilayah tersebut. Dan kami mendapatkan informasi bahwa memang beberapa kapal melakukan bantuan, termasuk Motling yang membawa 33 penumpang menuju Padang Bayi Lembar. Sisanya akan dibawa ke ke Padang Bayi Bali, dan sisanya akan dibawa ke Pelabuhan Lembar. Untuk kelaikan kapal, kita masih belum mendapatkan informasi pasti dari pihak ASDP maupun Syah Bandar yang ada di Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat ini. Oke, Fitri, tadi Anda mengatakan ada beberapa penumpang di tempat Anda melaporkan saat ini yang masih menunggu keberangkatan kapal mereka. Lantas ini seberapa dampaknya, berapa yang ditunda untuk kapal berlayar karena adanya kejadian KMP Putri Yasmin ini, Fitri? Ya, Fitri. Oke, baik. Saudara, tadi kami mendapatkan sejumlah informasi dari jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Lombok NTB, Fitri Rahmawati, bahwa untuk jumlah manifest total penumpang ada 114 terkonfirmasi hingga saat ini. Namun jika digabungkan dengan ABK ada 131, dan saat ini di posko di Pelabuhan Lembar sudah terdapat sejumlah keluarga dari penumpang KMP Putri Yasmin yang saat ini juga masih menunggu informasi terbaru terkait dengan sanak saudara ataupun kerabat mereka yang menjadi penumpang di KMP Putri Yasmin. Kita akan mencoba kembali menghubungi jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Fitri, apakah sudah terdengar? Fitri? Ya, kami mencoba kembali untuk menyapa jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati.